Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ahmad Fatri Maulana Dan saya Muhammad Rizky Arisandi dari SMA Negeri 19 Surabaya dengan bangga mempersembahkan penelitian kami yang berjudul Analisa Arsitektur Hasil Revitalisasi Kota Lama Surabaya dan pengaruh terhadap masyarakat sekitar. Latar belakang dari penelitian ini adalah kota Surabaya secara geografis terletak di pesisir. Hal ini menjadi salah satu alasan Belanda membangun pusat pemerintahan di kota Surabaya untuk memudahkan melakukan kegiatan bongkar muat rempah-rempah yang diangkut dari Jawa untuk dikirim menuju negara Belanda. Dampak yang diakibatkan dari percepatan pembangunan infrastruktur ini yaitu mengancam eksistensi dari bangunan-bangunan kuno dan bersejarah peninggalan Belanda yang terdapat di kota Surabaya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah kota Surabaya dalam melestarikan bangunan cagar budaya, serta konsep pengembangan kawasan kota lama Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui strategi pelestarian bangunan cagar budaya di kota Surabaya. Yang kedua, menyimpulkan konsep yang dilakukan pemerintah kota Surabaya, menghidupkan kawasan kota lama agar menarik wisatawan dan masyarakat. Konservasi. Konservasi merujuk pada seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola bangunan atau lingkungan bersejarah, dengan tujuan utama menjaga, merawat, dan memanfaatkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Upaya tersebut dapat berupa preservasi, restorasi, atau bahkan penghancuran. Cagar budaya. Benda cagar budaya biasanya merupakan benda yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau komunitas yang menyangkut hasil karya budaya sesuai dengan zamannya. Istilah cagar budaya mulai dipakai sejak tahun 1992, yaitu dengan adanya bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, berusia 50 tahun atau lebih. Yang kedua, mewakili masa gaya paling singkat, berusia 50 tahun. Yang ketiga, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Dan yang terakhir, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Baiklah, pada metode penelitian ini yang kami gunakan adalah konservasi terhadap fenomena lingkungan yang ada pada kota tua Surabaya. Dalam hal ini juga kami sangat menganalisa dan juga mendeskripsikan melalui evolution karakter pada kota tua Surabaya. Metode penelitian ini kami gunakan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah dokumentasi, yang ketiga adalah interview, dan yang terakhir adalah sintesis literatur. Berikut merupakan hasil dan pembahasan penelitian kali ini. Yang pertama adalah orientasi penelitian. Pada gambar tersebut bahwa perlu diketahui bahwa gambar tersebut merupakan gambar data RT/RW tahun 2014 hingga tahun 2034, dan perlu diketahui bahwa pada gambar tersebut merupakan wilayah objek wisata bangunan kuno yang ada di kota Surabaya. Jalan Raja Wali merupakan kawasan dengan suasana kolonial dengan bentuk konstruksi yang dipengaruhi oleh gaya neoklasik Eropa dan konsep beach steel. Bangunan tersebut memiliki bentuk atap yang sama seperti saat pertama kali dibangun, hingga menjadi saksi peristiwa pada 10 November tahun 1945. Gedung-gedung yang dulunya berfungsi sebagai kantor pemerintahan di era Belanda atau pusat perbelanjaan, kini digunakan kembali sehingga dapat meningkatkan daya tarik perekonomian dan wisata kota Surabaya. Yang pertama, adanya kolonialisme pada pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels, yang dimana pemimpin tersebut telah membangun sebuah jalur anyar Panarukan sehingga dapat menciptakan perkembangan akses, dan kedua yakni ada urbanisasi di kawasan tersebut sehingga pemerintahan beralih pusat ke kota Surabaya. Kemudian yang kedua adalah mobilitas sosial, yang dimana banyaknya warga Belanda maupun Eropa yang berpindah dan beralih ke kawasan tertentu sehingga dapat menciptakan sebuah dominasi di kawasan tersebut, salah satunya di kota tua Surabaya. Kemudian yang keempat adalah adanya pengaruh budaya asing sehingga dapat menciptakan sebuah gaya arsitektur pada bangunan tersebut. Kemudian kami mendapatkan dampak apa yang dirasakan pada saat ini ketika era kolonialisme Belanda telah berakhir. Yang pertama yakni menjadi lokasi bangunan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sejarah. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi pusat pemerintahan hingga masa kini. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah meningkatkan perekonomian warga sekitar sehingga dapat menciptakan lowongan maupun potensi yang ada bagi masyarakat sekitar dan wisata. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Pariwisata dan Cagar Budaya mengeluarkan sebuah perda yang mengatur bahwa bangunan cagar budaya tidak dapat diubah bentuk tampilan asli muka bangunan. Namun bangunan tersebut dapat dialihfungsikan tanpa merubah bentuk muka bangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia Magista Vitae.